Banyak yang tanya nih gimana caranya untuk mulai mempelajari agama, antropologi, ataupun teologi. Ini adalah bahasa agama. Yang pertama, menyadari bahwa agama itu penuh dengan keberagaman. Tidak ada satu ekspresi dari agama tertentu. Misalnya, bukan semua orang Arab itu Islam. Bukan semua orang Kristen merayakan hari raya Natal. Bukan semua orang Hindu sembahyang ke Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang kedua, baca kitab sucinya. Ingat ya, bahwa kebanyakannya di agama itu melalui penafsiran kitab suci. Jadi, pastikan kita membaca langsung dari sumbernya aja sendiri, dari kitab sucinya. Dan pastinya ada banyak variasi terjemahan dari kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Iya kan? Saat mempelajari agama, kita harus sangat berhati-hati dengan pandangan yang beriman dan yang tidak beriman, atau believer dan non-believer. Kebanyakannya yang mempelajari agama itu memang beriman, atau mereka itu memang menjadi bagian dari agama yang mereka mempelajari. Tetapi saat kita ingin mempelajari agama secara akademis, kita harus lebih objektif. Ada juga pandangan insider dan outsider, atau pandangan orang dalam dan orang luar. Jika kita ingin mempelajari agama secara objektif, pastikan bahwa kita mengambil tempat sebagai outsider. Walaupun kamu sendiri menjadi orang yang mengikuti agama yang kalian studi, sebaiknya memposisikan diri sebagai outsider saja, hingga lebih objektif penelitiannya dan hingga lebih objektif studinya. Yang kelima, ambil kursus akademik. Ambil kursus-kursus akademik seperti yang ada di website yang kucantumkan di sini. Dan pasti mereka akan bantu. Sayangnya mereka itu kebanyakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kebanyakannya memang materi-materi untuk mempelajari antropologi dan teologi itu dalam bahasa Inggris sayangnya. Dan kurang ada materi-materi dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf ya, tapi ya udah ini yang aku bisa berikan dan ini rekomendasiku kalau kalian ingin mempelajari dalam bahasa Inggris. Yang keenam, baca artikel ilmiah. Artikel dari jurnal-jurnal ya, coba cari aja online. Pasti ada banyak website-website yang juga akan bisa membantu. Tentu saja ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, jadi lebih terbuka. Tapi pastikan mempelajari agama dari jurnal-jurnal ilmiah karena mereka juga menggunakan perspektif yang sama, yaitu perspektif akademik dan juga perspektif sebagai outsider dan non-believer. Ya, kebanyakannya seharusnya memang seperti itu. Jadi kita sebaiknya patut mempelajarinya dari sisi pandang itu saja ya. Karena kalau kita sudah masuk ke blog post ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta seperti itu, pasti mereka akan cenderung lebih memberikan dakwah ya, atau mungkin mereka cenderung memberikan khotbah, bukan kajian ilmu agama yang sesungguhnya objektif. Yang ketujuh, kunjungi tempat-tempat ibadah. Tetapi saat kita kunjungi tempat-tempat ibadah, kita harus mengenal batas-batas tertentu ya. Misalnya kita di situ itu sebagai orang luar, kita di situ bukan sebagai orang yang beriman. Kita di sana itu hanya untuk sekedar ya experiential aja ya, experiential learning. Kita di situ untuk pelajari dari pengalaman apa yang terjadi di tempat ibadah. Jangan tiba-tiba ingin mimpin sholat atau jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua gereja. Jangan. Kita di situ ada batasnya. Coba kita harus menghormati tempatnya dan kita harus selalu mengerti bahwa apa yang sedang dilakukan di situ sakral, sangat-sangat sakral bagi umatnya. Jadi kita harus penuh dengan hormat ya. Itu 7 tips dari aku, gimana kita bisa langsung mulai mempelajari agama dan antropologi ataupun teologi, mudah-mudahan membantu.